Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ya Allah, diperbesar ya ini ya. Bayzaki an nafsihnya. Baru nyampe wa yuzaki. Coba ke bawah, Vin. Oh, nah, ini nih, wa yuzaki as-saksu an nafsihi ini. Nah iya, terus. Nah, sip. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين فلا يلزم المسلم فطرة عبد وغريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده إن كان بلديا فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها وجب الإخراج منه ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه ومن لم يسر بصاع بل ببعده لازمه ذلك البعد وقدره أي الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الشروع ويزكي berzakat sopo asah wong suci an nafsihi saking awak dhewe ne sahas wa amman lan saking wong talzama kang netepi hu ing sahas apa nafaqatuhu nafaqoye man minal muslimina setengah saking pira-pira wong kang iman minal muslimina saking pira-pira wong kang Islam fala yalzamu moko ora netepi al muslima ing wong kang muslim opo fitratu abdin bayar zakat fitrah budak wa qoribin lan kerabat wa zauzatin lan zaujah kufarin kang podo kafir wa in wajabat senajan dadi wajib wa in wajabat senajan wajib opo nafaqatuhum nafaqoye abdin wa qorib wa zaujah wa idza wajabat moko ing dalem nalikane wajib opo al fitratu fitrah wajib opo al fitratu zakat fitri ala syakhsi ing atase wong suci fayakhruju moko ngetokno sapa as-sakhs so'an ing sakso min kuti baladihi saking bahan makanan pokok negara sakhs ingkana lamun ono opo sakhs ingkana lamun ono sapa sakhs iku baladian seorang penduduk suatu negeri fa in kana lamun ono sapa sakhs iku fil biladi fa in kana moko lamun ono iku fil biladi ing dalam sucining negara aqwatun piro-piro bahan makanan pokok kola ba moko ngaprahi kola ba ngaprahi ba'duha sebagiane akwat wajib moko dadi wajib opo al ikhraju minhu ngetokaken minhu saking akwat minhu saking ba'duha walau kana lan lamun ono sapa as-sakhsu iku fi badiyatin ing dalam badiyah iku pelosok ya tempat terpencil laku takang ora ono bahan makanan pokok iku maujud fiha ing dalam badiyah akhraja moko ngetokno sapa sakhs min quti aqrabil biladi ilai dari bahan makanan pokok negara yang terdekat dengan tempat itu waman lam yusir waman utawi sapane wong iku lam yusir ora mampu sapa man bisa ing kelawan sakso bal bibit dihi balik tetep bibit dihi kelawan sebagian sakso artinya setengah so lazima makona tepihu ingman apa dzalikal ba'du lazima makona tepihu ingman apa dzalikal ba'du mengkonolah
sebagian. Wa qadruhu utawi kira-kirane sakso aisoi iku khamsatu artolin wa thuluthun bil iraqi. 5 ritel lebih thuluthun, lebih sepertiga. Bil iraqi dengan hitungan iraqi. Yang jadi yang dinamakan dengan satu sok ini setara dengan 5 liter lebih sepertiga. Kalau pakai takaran ritel iraqi. Wasabaka lan wis dikit opo bayanu ritli penjelasan tentang ritel al iraqi kang bangsa Irak fini sobisuru ing dalem nisab suruh. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai syarat wajibnya zakat, di mana syarat wajib zakat itu ada 3. Sebenarnya nanti di IKNA ini ditambahin, karena di sini itu ada yang ketinggalan. Ini ada 4 syarat. Yang pertama itu kan Islam, artinya tidak wajib seorang yang beragama selain Islam untuk membayar zakat, kecuali misalkan orang tersebut punya budak yang Islam. Kalau orang kafir itu punya lebihan makanan pokok sampai seminggu atau berbulan-bulan, maka wajib untuk membayar zakatnya budak yang muslim. Atau orang kafir itu punya kemenakan yang dimana kemenakan itu jadi tanggungan nafkahnya. Kemenakannya ini agamanya Islam. Misalkan dia punya kakaknya ini tidak punya saudara lain selain dia. Kakaknya laki-laki tidak punya saudara lain selain dia. Kemudian kakaknya ini meninggal. Kakaknya ini meninggal sama istrinya. Punya anak satu semata wayang. Nah itu kalau dia tidak punya artinya kerabat yang paling dekatnya itu adalah si kafir ini. Ya. Maka kafir tersebut wajib membayar zakat bagi kerabatnya kalau si kafir ini punya makanan bahan pokok yang lebih. Lalu yang kedua, selain harus Islam, harus dikeluarkan bihuru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Harus dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, artinya bertemu dengan orang tersebut, bertemu dengan akhir bulan Ramadan, juga bertemu dengan awal bulan Syawal. Jadi di sini dicontohkan dalam Fathul Qorib, jika ada seseorang meninggal setelah matahari terbenam, maka orang tersebut masih diwajibkan mengeluarkan zakat. Karena orang tersebut menemui dua waktu, di mana dua waktu ini menjadi dua unsur yang di mana dua unsur ini menjadi salah satu syarat wajibnya seseorang bayar zakat. Jika ada seseorang membayar zakat, ya, jika ada seseorang meninggal setelah maghrib di awal bulan Syawal, dia punya banyak harta, punya bahan makanan pokok banyak, maka wajib bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat bagi orang tersebut. Lalu yang ketiga, adanya lebihan harta. Adanya lebihan harta itu jika ada seseorang punya bahan makanan lebih, artinya bahan makanan lebih itu bisa untuk sehari semalam, bahkan lebih untuk hari raya Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Lalu yang terakhir yang tidak disebutkan di dalam kitab Takrib dan juga tidak disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, yang disampaikan kalau ngaji IKNA itu disebutkan. Yang terakhir itu ada yang syarat yang terakhir adalah al-khur. Orang itu harus merdeka. Jadi budak tidak bisa membayar zakatnya sendiri. Budak diserahkan membayar zakatnya kepada tuannya. Jadi kembali kemarin itu karena ya Allah, ada beberapa kendala. Ya, Zoom itu muni. Zoom itu kayak token itu muni tit. Akhirnya di pause ya. Padahal belum disarai kemarin. Pertemuan kemarin. Nah, insya Allah di pertemuan ini kita akan sarai secara lebih terperinci, meskipun ya nggak prinsip-prinsip banget lah. Ini so
Faham sedikit ya. Kewajiban zakat ini sebenarnya banyak dalilnya, mau dalil di Quran ataupun di hadis. Kalau di Quran itu sebenarnya masih global. Biasanya kewajiban zakat itu didampingi dengan diiringi dengan kewajiban sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Sedangkan untuk dalil yang lebih spesifik mengenai zakatul fitri atau sodakotul fitri atau sodakotul badan itu ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari di mana bersumber dari uh, oh, Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau tahu faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri min Ramadan di bulan Ramadan ala nasi pada seluruh manusia. Artinya manusia itu yang beragama Islam tentunya ya. So'an mengeluarkan satu sok min tamrin dari sok kurma. Jadi kalau punya lebihan sampai beberapa sok ya wajib mengeluarkan satu sok kurma. Au so'an atau satu sok min syairin dari gandum. Ala kulli zakarin wa unsa. Kewajiban ini merata baik untuk perempuan apa laki-laki maupun perempuan. Khurrin wa abdin, baik yang merdeka maupun yang masih menjadi budak. Minal muslimina, di antara para orang-orang Islam. Jadi dalil ini, hadis ini menjadi salah satu dalil diwajibkannya sedekahul fitri atau zakatul fitri. Juga ada beberapa hadis di dalam sahih apa di dalam Sunan Ibnu Majah di mana bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas di mana baik Abdullah bin Abbas maupun Abdullah bin Umar keduanya ini adalah merupakan khotimnya Kanjeng Nabi selain Anas bin Malik. Nah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas di mana beliau mendawuh faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitri untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa min lahwi warrafati dari lahwi sendagurau ketika melakukan ibadah puasa warrafati atau ketika dia berpuasa mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Zakatul fitri ini gunanya salah satunya itu untuk mensucikan itu. Wa tu'matan lil masakin dan juga sebagai apa? Logistik untuk para orang-orang miskin. Kaman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulah. Maka zakat itu ditompo. Waman addaha dan barang siapa yang menunaikan zakatul fitri ba'da sholati dalam saat bisa sholat, dia sholatul id, fahiya sodaqotun minas sodaqoti. Maka dihitungnya hanya sodaqo biasa saja. Itu merupakan dalil yang menjadi landasan bagi diwajibkannya zakatul fitri. Nah, zakatul fitri ini sebenarnya dalam Hasyiah Bujairami itu disebutkan wal masyhuru farduha fis sanati tsaniyah minal hijrati amasya ai qabla idi biyaumain. Artinya zakat fitri ini baru disyariatkan pada bulan puasa tahun kedua Hijriah dan ini merupakan pendapat yang masyhur. Sedangkan penamaan zakatul fitri itu sendiri banyak. Artinya banyak namanya. Gak hanya zakatul fitri, ada zakatul fitrah. Kenapa zakatul fitrah dinamakan zakatul fitrah? Karena berdasarkan firman Allah, fitratallahi fatoran nas alaiha. Sesuai fitrahnya Allah, allati fatoran nas alaiha, yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi fitrah ini diambil dari ayat ini. Juga selain dinamakan zakatul fitrah, juga namanya sodakotul fitrah. Karena apa? Karena kewajiban pelaksanaannya pada saat menjelang Idul Fitri. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa
Zakatul fitri itu kalau di Anatul Tolibin disebutkan sebagai sodakotul badan atau zakatul badan. Waktu sama aidan sodakotul badan, wa zakatul abdan, wa zakatul fitri, bima'na al-qadaril mukhraji. Fal idofatu bibayaniyat, atau bima'na al-khilq, wa hiya ala al-ma'na al-lami, ay annaha tazkiyatun lin nafsi, atau tanmiyatun li amaliha. Sebagai apa? Jadi zakatul fitri itu juga disebutkan sebagai sodakotul badan atau zakatul abdan sebagai sarana mensucikan jiwa dan menumbuhkan amalan yang baik. Ini zakatul fitri itu mungkin salah satu hikmah tasri'nya di syariatkannya apa? Zakatul fitri itu karena apa? Karena untuk memastikan bahwa umat muslim pada hari rayanya tidak ada yang kelaparan. Itu salah satu hikmah tasyrik dari disyariatkannya, diperintahkannya zakatul fitri. Nah, kemudian di sini di dalam kitab Al-Iqna itu dijelaskan Imam Qofal itu nerangno dibalik kenapa harus satu sok. Kenapa zakatnya itu harus satu sok. Nah, itu Imam Qofal menyebutkan karena ukuran satu sok itu dapat menghasilkan 8 ritel roti. Di mana 8 roti ini bisa dikonsumsi selama 4 hari. Artinya dari satu sok itu kita menjamin bahwa tidak ada muslim yang kelaparan selama 4 hari. Karena apa? Karena kemungkinan 4 hari itu digunakan oleh orang muslim untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya. Artinya kan nggak menggawe, kan? Gitu. Jadi misalkan dari Idul Fitri pertama sampai Idul Fitri keempat itu orang-orang biasanya nggak menggawe untuk apa? Untuk silaturahmi. Nah, untuk mencukupi kebutuhannya itu tetapi kan mereka tetap untuk makan ya, butuh makan. Nah, kebutuhan makannya itu ditanggung oleh zakatul fitri, di mana ukuran satu sok ini biasanya bisa digunakan untuk membuat Allah 8 liter roti, di mana 8 liter roti ini bisa dikonsumsi selama 4 hari. Gitu. Ya, selama 4 hari tidak ada orang yang kelaparan. Selanjutnya kita masuk ke dalam syarat wajibnya zakat fitri. Yang pertama itu harus Islam. Artinya membayar zakat fitri itu wajib dilakukan oleh orang Islam. Baik dia bayi ataupun lansia. Lalu bagaimana dengan orang yang murtad? Ya. Apakah orang murtad itu tetap wajib zakat? Nah, orang murtad itu ditangguhkan pembayaran zakatnya. Sampai dia masuk kembali kepada agama Islam. Lalu yang kedua, syaratnya itu terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Seperti yang telah jelaskan tadi. Allah. Jadi waktu wajib untuk membayar zakat fitrah itu setelah matahari itu terbenam. Itu baru waktu wajibnya. Terbenam di akhir bulan Ramadan. Artinya seseorang kalau menemui awal bulan Syawal itu dihukumi wajib membayar zakatul fitrah. Lalu bagaimana dengan pembagian-pembagiannya? Artinya pembagian waktu untuk menunaikan zakatul fitrah. Di sini Imam Syafi'i itu memperbolehkan membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Artinya ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, sampean itu diperbolehkan untuk membayar zakatul fitrah. Ataupun lebih detailnya, itu diterangkan. Di dalam Hasyiah Bujairumi itu ada beberapa pembagian waktu mengenai pembayaran zakatul fitr. Yang pertama, itu waktu zawas, artinya waktu diperbolehkannya. Ya ini sejak awal bulan Ramadan. Artinya sampean ketika sudah menemui waktu awal bulan Ramadan itu sebenarnya sudah boleh untuk membayar zakatul fitr. Artinya sekarang misalkan sampean ingin bayar zakatul fitr
membayar zakat fitrah itu sudah boleh. Lalu yang kedua, waktu wajib. Waktu wajibnya itu kapan? Waktu wajibnya itu adalah setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Artinya maghrib di awal bulan Syawal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Waktu yang utama. Artinya waktu yang dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Waktu fadilahnya itu adalah sebelum melaksanakan sholat id. Jadi sampean sebelum bayar sebelum melaksanakan sholat id itu sambil membawa satu sok karena di negara kita itu adalah bahan makanannya itu beras ya. Maka yang membawa satu sok beras, kiranya satu sok itu sekitar 2,7 kilo. Kalau pakai takaran berat, 2,7 kilo beras, membawa 27 kilo beras, diserahkan kepada amil, niat diserahkan kepada amil. Nah, itu termasuk ke dalam waktu fadilah dalam menyerahkan pembayaran zakatul fitrah. Lalu yang keempat, waktu karohah, waktu makruh. Kapan waktu makruhnya itu? Ya ini ketika kita mengakhiri pembayaran zakat sampai sholat id, kecuali memang ada halangan ya. Ya, kalau ada halangan itu diperbolehkan. Ya, ketika sholat id nanti wis wis sudah mendekati menjelang waktu sholat id, kemudian sampean baru membayar zakat itu termasuk ke dalam waktu karohah. Yang terakhir ada waktu haram, waktu hurmah. Apa itu waktu hurmah? Ya ini melakukan pembayaran zakat fitrah setelah hari raya itu haram. Sini tidak disebutkan bagaimana kalau membayar zakatul fitri setelah melaksanakan sholat id. Itu juga termasuk waktu haram. Tetapi apakah ketika sudah lewat waktunya kita sudah tidak ada kewajiban untuk membayar zakatul fitr? Tetap wajib membayar zakatul fitr, dan itu menjadi bukan ada ya. Zakat malah kan ada. Iki berarti kodok maksudnya itu. Masuknya itu ke dalam kodok, bukan ada. Jadi ada 5 pembagian waktu, dan yang paling utama adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau misalkan kamu hati-hatian, sekarang juga boleh. Misalkan yang bayar zakat fitri sekarang ya boleh. Lalu yang ketiga itu adanya lebihan zakat. Ini lebihan zakat, adanya lebihan harta. Artinya sampean mempunyai atas diri sampean ya. Misalkan beserta orang-orang yang ditanggung oleh sampean. Misalkan seperti ini. Sampean sudah berkeluarga, punya istri, punya anak satu. Artinya kelebihannya itu tidak kelebihan untuk sampean saja. Ada kelebihan yang bisa digunakan untuk nafkahi anak dan istri sampean. Itu baru dinamakan adanya lebihan harta. Kalau misalkan hanya bisa mencukupi untuk sampean dan anak istri tidak mencukupi, maka itu tidak termasuk sampai tidak masuk wajib bayar zakat. Nah, yang terakhir adalah merdeka. Ini tidak disebutkan di dalam Fathul Qorib maupun di dalam takrib, akan tetapi di dalam Iqna di sini disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini wasyaratur rabi'u utawi syarat yang apa-apa allati taraka kang wis ninggal hu ing ar-rabi sapa al-musannifu Syekh Habis Suja iku al-hurriyatu merdeka fala fitrah utama korona fitrah iku maujud ala raqiqin atas budak la an nafsihi wala an ghairihi orang ingat orang saking awak dewe ini budak wala an ghairihi dan juga tidak ada selainnya. Jadi yang terakhir itu budak ini tidak membayar zakatnya sendiri, akan tetapi zakatnya itu ditanggung oleh tuannya.
kecuali budak mukatab. Budak mukatab itu budak apa? Budak yang sudah melakukan kontrak akad dengan tuannya untuk menyicil dirinya agar bisa bebas, agar bisa merdeka. Akan tetapi mengenai budak mukatab sendiri ada beberapa perbedaan pendapat yang di, yang dimana ada yang mengatakan budak mukatab ini tidak usah membayar zakat, pembayarannya artinya pembayarannya tidak sah, ada juga yang mensahkan seperti itu. Nah, ini penjelasan mengenai syarat wajibnya zakatul fitri. Adapun kemudian dijelaskan bahwa kewajiban untuk membayar zakat ini juga tidak hanya untuk dirinya sendiri, juga termasuk kepada orang-orang yang ditanggung nafkahnya atasnya. Jadi misalkan seperti tadi itu diceritakan, dijelaskan, kamu sudah punya istri, maka istrimu itu menjadi tanggung jawabmu untuk membayar zakatul fitri. Juga anak-anakmu, juga kerabatmu, misalkan kalau memang kerabatmu itu menjadi tanggunganmu. Nah, dibayarkan dengan satu sok, gampangannya satu sok itu 2,5 kilo. Ya, gampangannya, yo. Menggunakan bahan makanan pokok yang tahan lama. Seperti apa? Seperti beras, seperti gandum. Tapi kalau misalkan kamu ada di daerah, misalkan di suatu daerah yang tidak mempunyai bahan makanan pokok, kamu tidak tahu bahan makanan pokoknya apa, maka kamu kira-kirakan, kamu gunakan bahan makanan pokok negara tetangga yang dekat dengan daerah itu. Hmm. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan ada anak udah dewasa, sehat, ya, bisa menggawe, tapi orang belum menggawe. Nah, itu gimana? Apakah zakatul fitrinya, pembayaran zakatnya itu masih ditanggung oleh orang tuanya atau tidak? Nah, di sini dijelaskan bahwa seseorang pemuda yang sudah sehat, badannya keker, wis bisa, aslinya bisa apa mencari isahnya sendiri, tapi dia bermalas-malasan, itu tidak ada kewajiban bagi orang tuanya untuk membayar zakat anak tersebut, ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya, tetap dicatat. Alhamdulillah.